Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja ke Aku Bukan Dewa part 18. Nampak terlihat kantor pusat menara instrumen rahasia. Terdapat Joseph yang sedang berdiskusi dengan rekannya. Mereka membahas pedang kandela. Joseph berniat memberikan pedang itu kepada Linji, namun Joseph tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan. Karena keputusan Joseph harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Penatua. Joseph adalah mantan kesatria radian terlama yang dapat bertahan memegang tanggung jawab pedang kandela. Dikarenakan usia dan fisiknya, Joseph berharap hidup tenang dan melepas pedang terkutuk itu, memberikan amanah kepada Linji yang dianggapnya pantas. Pengusulan Joseph tentang pengalihan pedang kandela pun ditolak Dewan Penatua. Namun, melihat jasa Joseph yang sudah mengabdikan hidupnya, para penatua memberikan kesempatan untuk idenya Joseph. Dengan syarat, Dewan Penatua memilih seorang yang diutus untuk menilai kelayakan Linji pantas atau tidaknya untuk menjaga pedang kandela. Melihat pesan itu, Joseph merasa murka. Kemarahannya membuat gedung bergetar seperti gempa. Scenes berganti. Terlihat seorang wanita yang menjadi utusan penatua dalam menilai kelayakan Linji untuk memegang estafet pedang kandela. Wanita yang terlihat cantik dan seksi itu bernama Lucy Caroline. Dia adalah penilai profesional. Skill yang dimiliki pengendalian pikiran dan memiliki 3 jabatan penting di menara instrumen rahasia, yaitu Komisaris Dewan Penatua, Wakil Kepala Logistik, dan Kesatria Petrify. Oke, ini ada korban baru dari Linji. Kita sebut aja Lucy ya guys. Kelihatannya sih ini Lucy ini GG, tapi Mimin tetap aja megang si Lucy. Lanjut. Lucy mulai memasuki toko buku Linji dan lonceng pintu berbunyi tanda datangnya tamu. Nah, sampai di sini nih Mimin mau jelasin sedikit dari part sebelumnya. Joseph datang ke toko buku Linji. Teman-teman pada ingat kan? Nah, pas itu si Joseph salah paham karena Linji pernah sempat bilang lepaskan beban itu dan serahkan tanggung jawab ke orang yang lebih pantas. Nah, dengan kata-kata itu tuh Joseph mengira pedang kandela, lepaskan beban, nah serahkan ke orang yang pantas. Tapi sebenarnya tujuan Linji itu bukan pedangnya. Linji itu mikirnya si Joseph itu kan veteran. Nah, veteran pejuang gitu kan ya. Dengan usianya yang sudah tua, itu tuh buat apa lo Joseph mikirin lagi tanggung jawab? Maksudnya Linji itu udah serahin aja ke junior. Gitu guys. Lanjut ya. Setelah masuk ke dalam, Lucy langsung ketemu Linji. Dalam hatinya Lucy, oh jadi ini pemilik toko buku legendaris itu, orang yang menjadi pusat badai di Nokin. Banyak gosip miring yang beredar. Contohnya Joseph sang mantan kesatria radian yang dilumpuhkan oleh Linji. Jadi bagaimanapun dia ngerasa harus hati-hati. Nah, ada yang lucu dari Linji. Kesan pertama Linji ketemu Lucy, ini si Linji yang maha tahu memperhatikan dari bentuk tubuh, pakaian, dan sapaan Lucy ke Linji. Lucy terlihat seperti seorang sales profesional, karena saat di bumi Linji sudah sering bertemu dengan kolega seperti itu. Jadi ini Linji ini kesel karena dia tahu kalau Lucy itu seorang sales, cuma mau nawarin produk atau ngisi kuesioner buat survei produknya. Dia tahu Lucy gak bakalan mau minjem ataupun beli, apalagi sewa buku. Nah, buat ngeyakinin feelingnya Linji ini kalau dia benar-benar sales, Linji mau nebak, pasti Lucy menyapa dengan bahasa, apa kau pemilik toko buku? Nah, saat Linji ngomong kayak gitu, Lucy juga ternyata ngomong yang sama. Dia berbicara berbarengan. Kita semua tahu Lucy sangat ahli di bidang baca pikiran. Tapi ngedenger Linji yang tahu tujuan ucapan Lucy yang selanjutnya, Lucy pun panik dan dia terkejut karena belum apa-apa Linji sudah membaca pikiran Lucy.
Linji yang ngelihat Lucy panik, dia ngerasa udah menang satu langkah dan yakin kalau si sales Lucy itu bakalan bisa ia taklukkan dan malah bisa jadi pelanggannya. Menurut Linji, ini adalah salesman versus saleswoman. Ditambah lagi, Linji memperingati ke Lucy kalau Linji sudah tahu semua tujuan Lucy datang ke toko. Ucapan Linji itu membuat Lucy putus asa dalam misinya dan takut. Dia pun meminta maaf. Nah, ini salah paham nih. Karena ngerasa udah ketahuan dan gak bisa nyamar lagi, Lucy pun jujur ke Linji. Dia mau nanya beberapa pertanyaan. Linji udah nebak kalau si Lucy bakalan ngasih kuesioner. Karena buat seorang sales itu adalah hal yang umum. Jadi Linji pun bertanya kepada Lucy, "Pertanyaan apa yang ingin kau tanyakan?" Mendengar jawaban Linji, Lucy merasa tenang karena Linji mau ngejawab dengan ramah. Tanpa basa-basi, Lucy bertanya, apa tujuan Linji membuka toko buku? Pertanyaan itu pun di luar dugaan Linji. Dengan bertanya tujuan membuka toko itu sangat sulit dijawab karena dia bisa pindah ke dimensi Nokin dan transmigrasi itu adalah sebab dari Inky. Dan dia mempunyai toko buku itu pun sebab dari Inky. Tapi Linji berusaha tenang dan hanya menjawab, "Takdir dan ketertarikanku sendiri yang membawaku ke sini." Jawaban Linji pun ditulis di kertas kuesioner oleh Lucy. Lalu dia menanyakan pertanyaan kedua. "Tentang kejadian di sini beberapa hari yang lalu, bagaimana pendapatmu?" Nah, yang dimaksud Lucy itu adalah konflik Doris dengan aliansi Murphy dan White Wolf yang menewaskan Murphy beserta beberapa anggotanya. Namun, Linji yang tidak tahu menahu kejadian yang sesungguhnya, dia hanya mendengar berita kejadian tragis yang dimaksud adalah ledakan gas yang menewaskan beberapa pekerja karena para pegawai yang teledor. Dari hal itu, Linji menjawab pertanyaan dengan berkata, "Itu sangat tragis, tapi beberapa orang layak mati." Tanya jawab itu sebenarnya sih salah paham, tapi jawabannya itu nyambung guys. Gimana coba, gue bingung nggak? Oke, kita bakalan lanjut di pertanyaan terakhir. Untuk di pertanyaan terakhir, Lucy bertanya, "Bagaimana perasaanmu tentang apa yang kau lakukan baru-baru ini?" Dengan pertanyaan sesederhana itu malah membuat Linji bingung karena menurut dia pertanyaan yang sangat membuang-buang waktu dan omong kosong. Linji berpikir kalau wanita itu bukan sales namun ingin survei. Nah, dia diutus oleh developer yang ingin membangun ulang gedung yang hancur karena ledakan gas. Melihat kesempatan itu, Linji tidak menyia-nyiakan untuk mempromosikan toko bukunya dan berharap akan membuat bisnis toko buku yang melonjak naik. Dengan cepat Linji pun menjawab pertanyaan terakhir. "Aku sangat menikmati apa yang sekarang kulakukan. Aku lumayan bahagia memberikan mereka bantuan dan bimbingan hingga membuat mereka menyelesaikan masalahnya." Linji yang sudah merasa banyak membuang-buang waktu dalam menjawab pertanyaan omong kosong, dia kesal dan dia berniat membuat Lucy menjadi pelanggannya agar membeli atau menyewa buku. Linji berkata pada Lucy bahwa dia juga akan menyembuhkan dan membantu masalah Lucy. Lucy yang dari awal sudah mengira Linji bisa membaca pikiran dan isi hatinya, dia bergumam, "Aku tidak menyangka sekarang aku menjadi targetnya. Tapi yang lebih penting, aku memang merasa lelah dalam pekerjaanku. Sebagai wakil pemimpin, aku merasa lelah." Linji merasa kasihan kepada Lucy karena sebagai seorang surveyor, Lucy perlu menginterview dari pintu ke pintu agar mendapatkan hasil yang akurat. Tentu itu melelahkan. Linji pun menawarkan Lucy untuk istirahat dan membaca beberapa buku. Kita dibawa kembali ke cerita Lucy saat kecil. Lucy dari kecil sudah mempunyai bakat alami, yaitu penguasaan pikiran. Dia bisa membedakan dari aura tubuh seseorang, hitam dan putih yang terlihat dari matanya. Kekuatan itu membuat orang takut mendekati Lucy, karena bakat penguasaan pikiran dan darah harpi yang dimilikinya.
Harpy itu kalau di Indo itu semacam burung elang gitu, darahnya itu darah tajam gitulah. Intinya suka memakan mangsa gitu. Lucy dari kecil sudah dijadikan sampel dan diasuh oleh menara instrumen rahasia. Dengan kemampuannya yang menonjol, para kerabat kerja yang ada di menara instrumen rahasia pada takut mendekati Lucy. Sehingga Lucy merasa dirinya tidak dibutuhkan, namun hanya bakatnya saja yang dibutuhkan. Dia merasa seperti boneka yang tidak ada jiwa. Hingga akhirnya dia diberikan misi untuk menilai toko buku Linji dan sangat percaya diri untuk menyelesaikan misinya dengan mudah. Ya, itulah masa kelam Lucy. Ternyata si Lucy ini butuh kasih sayang. Oke, kita bakalan kembali ke Lucy dan Linji. Saat Lucy diberikan kesempatan untuk beristirahat dan membaca buku oleh Linji, dia merasa senang karena dia akan merekamnya dan memberikannya ke penatua untuk bahan pertimbangan dalam penilaian. Yang dimaksud merekam itu merekam buku ya, buku-buku yang ada di toko bukunya Linji. Karena menurut info yang mereka dapat, buku-buku yang ada di toko Linji mengandung kekuatan yang misterius. Dengan spontan, Lucy bertanya kepada Linji untuk berkeliling. Bolehkah aku berkeliling sendiri dan melihat membaca bukunya? Linji pun mengizinkannya. Di dalam hati Lucy, dia kagum kepada Linji. Walaupun Linji sangat hebat dan kuat, Linji masih berbaik hati. Dengan tanpa basa-basi, Lucy mencoba berkeliling untuk mencari informasi. Nampak seperti kabut dan asap hitam yang berjalan menyelimuti ruang rak buku dan hanya Lucy yang bisa melihatnya. Lucy yang berkeliling di ruang rak buku dan melihat judul-judul yang begitu menarik membuat jantung Lucy berdetak kencang dan matanya tertuju kepada buku yang berjudul Tatapan Jiwa. Saat dia mencoba memegang buku itu, Lucy langsung berhalusinasi. Lucy seolah-olah melihat iblis hitam tak berwujud sedang mengembala banteng, dan mata Lucy mengeluarkan darah beserta keanehan lainnya yang terjadi. Sesaat kemudian dia tersadar kembali. Lucy merasakan kekuatan yang begitu besar dan berusaha untuk keluar dari ruangan itu agar tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dan buku itu pun dibawanya bersama keluar. Di luar ruangan penyimpanan buku, Linji yang sedang minum teh dan bersantai menunggu Lucy, tiba-tiba melihat Lucy keluar dari ruangan dengan penuh keringat dan kelelahan. Buku yang berjudul Tatapan Jiwa berubah menjadi judul To Life di saat Linji melihatnya. Di dalam hatinya, Linji berpikir untuk meyakinkan pelanggan agar membeli atau menyewa bukunya. Linji berniat memberikan sedikit kata-kata motivasi dan keyakinan pada Lucy. Yah, untuk seorang pelanggan sepertimu, hal yang biasa jika terguncang saat pertama kali berhubungan dengan ini. Tetapi sekali kau terbiasa dengan itu, kau akan mempelajari banyak hal dari buku. Setelah mendengar nasihat dari Linji, Lucy pun merasa tenang. Dan Lucy menyadari bahwa dirinya ternyata masih lemah. Lucy sudah mengakui kekuatan dan kebaikan dari Linji. Dia merasa sudah paham kenapa Sage Agung dari keluarga Iris sangat menghormati Linji. Di mata Lucy, Linji adalah sosok dewa yang memiliki belas kasih tanpa pandang bulu. Buset guys, pandangan Lucy terhadap Linji udah lebih dari Joseph dan Wilda. Bayangin aja nih, sampai-sampai Lucy membandingkan seorang indescribable di masa lalu pasti egois, tapi Linji berbeda. Linji sangat belas kasihan. Ini yang maha kasih dan maha penyayang. Dalam percakapan mereka, Linji menjelaskan bahwa setiap ada pelanggan, dia akan selalu mencoba memahami masalah pelanggannya dan berusaha menyelamatkan mereka dari penderitaan, sehingga dia berusaha lembut dan ramah kepada semua orang. Linji pun memberi Lucy tambahan wejangan dengan berkata, selama kau punya hati, kau bisa melakukan hal yang sama.
Tapi di balik semua itu, Linji di dalam hatinya bergumam bahwa dia juga berniat memperkaya dirinya. Lucy bergumam heran, memiliki hati, bahkan aku juga bisa. Jadi Lucy ini ngira kalau Linji nyuruh dia lebih peka terhadap sekitarnya gitu. Dan Linji memberikan saran lagi bahwa seorang Lucy yang pekerjaannya yang selalu berhubungan dengan orang yang lebih sering melihat penderitaan di sekitar. Dia harus juga melihat dirinya sendiri, jangan terlalu fokus akan kehidupan orang lain. Karena itu akan mempengaruhi pekerjaan juga. Dan lepaskanlah semua yang ada di luar jiwa dengan bangun hidupmu secara bertahap. Hanya dengan itu kau bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Dan di saat itu terjadi, kau bilang dengan dirimu sendiri, kau sudah melakukan yang terbaik, kau pantas bangga pada dirimu sendiri. Ya, sampai saat ini walaupun mereka nggak nyambung obrolannya, tapi itu buat Lucy masuk akal. Karena di dalam hidupnya Lucy cuma ada kerja-kerja dan memberikan yang terbaik untuk menara instrumen rahasia. Sehingga itu membuat Lucy terbelenggu. Seperti manusia yang tanpa hati, yang hanya dikendalikan oleh kepentingan pekerjaan. Mendengar nasihat dari Linji, Lucy tanpa disadari meneteskan air mata. Dan dia sangat terharu. Lucy sangat berterima kasih kepada Linji yang sudah membimbingnya dan akan belajar memahami isi buku itu. Dan dia pun berpamitan untuk pulang. Dengan sambil melambaikan tangan, Linji memberikan pesan terakhir. Berpikir keraslah tentang itu. Aku yakin hidupmu akan berubah sepenuhnya. Dan segeralah kembali. Lucy yang sudah di luar toko buku langsung mengirim pesan. Seketika Lucy merasakan ada kekuatan baru dalam dirinya. Dan dia bergumam, jadi ini kekuatan baru dari tatapan jiwa. Tuan Lin mengajariku kekuatan ini. Dan dia ingin aku menggunakan kemampuan ini untuk menjadi seperti dia. Aku merasa terhormat. Ini adalah kehormatan terbesarku karena menjadi mata Tuan Lin. Mati. Jadi ini Lucy ini udah sangat-sangat hormat ini. Lebih dari Joseph dan lainnya. Hormat banget sama Linji ini. Oke, kayaknya kita sampai di sini dulu. Bukannya nggak mau panjang-panjang, tapi udah terlalu capek Mimin ya. Nanti kita ke depannya lanjut berapa menit ya? 40 menit aja lagi ya. Oke, share nggak 40 menit? Kita lajuin sampai 40 menit. Oke, sampai di sini dulu. Makasih udah dengerin ocehan Mimin yang nggak jelas. Ya maklumin ya, inilah Mimin apa adanya. Terima kasih untuk Aku Bukan Dewa. Chapter 18 apa 19 ini udah sampai di sini dulu. Oke. Thank you. Tapi kayaknya bagusnya dipasin 20 menit deh. 20 menit aja ya pasin ya, biar enak nguploadnya. Jadi 1 menit atau 2 menit ini sesi ngoceh bau aja lah. Mimin capek jujur aja sih. Mau nabung juga kamu orang minta lanjut. Kalau mau yang bagus penyampaiannya, udah itu bagus segala hal editingnya, Mimin belum ada modal di situ buat nyari lebih itu spesial. Karena kalau di channel sebelah ya kamu orang udah tahu kan yang bahas ini channel sebelah apa. Dari audio itu mereka aja udah pakai soundcard. Jadi suaranya itu nggak bocor gitu, nggak ada suara-suara dari kanan kiri. Kalau mau yang bagus ya di channel sebelah aja lah. Tapi kalau mau yang apa adanya ya sama Mimin apa adanya. Malahan Mimin sangat makasih banget kalau teman-teman support Mimin, subscribe, like, ya komen-komen segala macem ya. Buat yang memang nggak setuju ya dan nggak suka ya nggak apa-apa, Mimin maklumin. Dan di channel sebelah lebih bagus kok. Namanya juga Mimin pemula ini kan.
dimaklumin lah. Toh kalau kalian support Mimin, pasti Mimin bakalan ngasih yang terbaik juga gitu. Makanya bantu biar bisa ngasih yang terbaik. Dengan cara apa bantunya? Bukan ngasih uang, bukan. Yaitu yang baru nemu channel Mimin, di subscribe, di like, komen-komen di bawah. Mimin tunggu ya. Makasih.